Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya minggu ini? Pasti dahsyat dan luar biasa bukan? Sebelum kita mengikuti ibadah online GBI Emunah pada hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, hendaknya kita mempersiapkan hati kita dan berdoa agar dapat menerima berkat Tuhan melalui ibadah online ini. Dan pada saat mendengarkan firman Tuhan, mari kita fokuskan diri kita serta mencatat firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan jangan lupa untuk melakukan, buktikan, serta bagikan firman Tuhan yang telah kita dapat pada hari ini. Selamat mengikuti ibadah online di GES Gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Hidupanku, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan di Yakobus 5 ayat 16 bahwa kita harus saling mendoakan satu sama lain. Terlebih lagi di tengah pandemi pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita saling mendukung dan mendoakan saudara-saudara kita. GES Gereja kita memberikan kepedulian bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi GES Center di nomor WhatsApp 081 22 66 88 935. Tidak hanya dibantu di dalam doa, Bapak Ibu Saudara juga dapat men-sharingkan kejadian selama pandemi ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi seputar COVID-19, dapat juga menghubungi GES Center. Setelah menghubungi GES Center, tim GES Center akan segera menghubungi kembali Bapak Ibu Saudara melalui WhatsApp. Mari Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita hidup untuk saling membangun dan mendukung di dalam Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara yang menikmati ibadah online pada hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara Saudari berada, hadirat Tuhan ada di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hadirat Tuhan sedang melawat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang di hadapan Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Bagaimanapun keadaan kami, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan melawat setiap kami. Roh Kudus Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Memberkati Tuhan ibadah hari ini dari awal hingga berakhirnya. Kami percaya kuasa yang daripada Roh Kudus mengurapi setiap kami. Terlebih firman Tuhan yang akan diberikan Tuhan akan menguatkan setiap kami. Kami yang lemah kami dikuatkan. Kami yang sakit kami akan dikuatkan Tuhan. Kami percaya kami yang bersusah hati kami akan dihiburkan. Karena kami percaya Roh Kudus Tuhan sedang melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dipuji, ditinggikan di tempat ini.
Haleluya Yesus. Mari setiap kita yang mau lebih lagi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Raja yang Maha Tinggi. Haleluya Yesus. Mari bersama serukan haleluya. Kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan.
surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang berkuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, Kota benteng, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, dia nama yang apa? nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasaku untuk tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Ini kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan kita, sebab ada kuasa di dalam namanya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam-Mu Tuhan, karena di dalam-Mu ada ketenangan, ada kedamaian, ada kekuatan baru ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hati
kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari berseru kepadanya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
mata kami. Engkau yang hadir di dalam hidup kami Tuhan. Kami memanggil-Mu Yesus. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu Yesus. Kami butuh uluran tangan-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami rindu kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dengan ibadah online GBI Emuna Solo Baru, GES Gereja Kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui bahwa Indonesia masih menerapkan PPKM sehingga kita belum boleh beribadah di rumah Tuhan. Namun kita beribadah di tempat kita masing-masing. Mungkin saudara ada yang ada di rumah maupun dimanapun saudara berada. Tetapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dapat dihalangi oleh tembok apapun juga. Bahkan dimanapun saat ini saudara berada, kapanpun saudara berada, Tuhan dapat hadir dan memberkati kita semua. Saya percaya ibadah online kali ini Tuhan rindu untuk memberkati kita dengan luar biasa, memberikan kekuatan bagi kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan izinkan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita sehingga kita dapat menangkap isi hati Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kami boleh mengikuti ibadah online. Semua adalah karena kebaikan dan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Walaupun seringkali di dalam hidup kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi iman kami tetap percaya bahwa Tuhan peduli. Tuhan selalu tahu apa yang kita alami. Tuhan tetap setia bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk menangkap isi hati-Mu, karena di dalam isi hati-Mu itulah kekuatan kami. Roh Kudus, bekerjalah saat ini, bekerjalah di tempat ini, sehingga ketika firman Tuhan itu disampaikan, kami boleh menangkap isi hati Tuhan, dan kami boleh menerima dengan hati yang percaya, sehingga firman Tuhan itu dapat memberikan kuasa untuk menyadarkan atas dosa dan kesalahan kami, dan juga untuk dapat menuntun kami kembali di dalam jalan Tuhan, sehingga hidup kami boleh tetap tinggal di dalam ketetapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persiapkan hati kami buka pikiran kami, seluruhnya kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam ibadah online pada hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti satu tema, yaitu bersatu dengan Roh Kudus. Seperti yang kita ketahui, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, dan Roh Kudus adalah kuasa dari Allah. Bapak Ibu, saat ini mari kita lihat apakah hidup kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam bersama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Waktu kita melihat hidup kita, kapan kita boleh berkata bahwa kita sedang ada bersama dengan Tuhan? Bapak Ibu, bukan ketika kita sedang bahagia, waktu kita sedang menerima berkat yang melimpah-limpah, di situ kita sedang berada di dalam hadirat Tuhan. Waktu kita merasa nyaman, kita ada di dalam zona nyaman, bukan berarti juga pada waktu itu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Namun sebaliknya, pada waktu kita sedang sakit, kita sedang di dalam penderitaan, itu pun juga bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Bukan berarti juga kita sedang jauh atau kita sedang di luar dari
hadirat Tuhan. Apa hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan adalah kerajaannya. Ketika kita tinggal di dalam kerajaan Allah, artinya Tuhan sedang berdaulat di atas hidup kita. Tuhan sedang memimpin hidup kita. Nah, hari ini saudara, apa yang sedang memimpin hidup kita? Saudara, mungkin saudara berkata, hari ini saya sedang sakit. Mungkin Tuhan sedang marah sama saya. Saya tidak dapat merasakan Tuhan hadir. Di manakah Tuhan? Saudara, ketika kita sedang sakit, tetapi kita memutuskan, seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Walaupun saat ini kita sakit, tetapi kita mau tinggal di dalam kebenaran. Kita mau menjaga kedamaian, damai sejahtera di dalam hati kita, dan tetap terus sukacita. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kebenaran misalnya, walaupun kita sakit, kita tetap minum obat yang tepat. Kita lakukan treatment yang tepat. Kita lakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Dan saya percaya kalau kita melakukan apa yang harus kita lakukan, Tuhan akan melakukan apa yang hanya Tuhan bisa lakukan, yaitu menyembuhkan, memulihkan saudara. Dan jaga hati saudara. Karena seringkali ketika kita sakit dan hati kita dipenuhi oleh kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan, kita sedang jauh, sedang keluar dari hadirat Tuhan. Tetapi kalau kita mau memutuskan, saya mau tetap, hati saya tenang, hati saya percaya kepada Tuhan, maka kita akan kembali masuk di dalam hadirat Tuhan. Bahkan bersyukur, tetap bersyukur. Mungkin saudara berkata, apa yang bisa disyukuri Pak kalau hari ini saya sedang sakit? Kita bersyukur. Kita masih boleh bernafas. Kita masih boleh mengikuti ibadah online ini. Semua ini adalah karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu saudara, kalau walaupun keadaannya sedang sakit, tapi kalau kita mau tinggal di dalam kebenaran, kita mau jaga hati kita damai sejahtera, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita tinggal di dalam kerajaannya. Artinya apa saudara? Segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan Allah itu berlaku bagi hidup kita. Kuasanya berlaku bagi hidup kita. Kedaulatannya, pemerintahannya berlaku bagi hidup kita. Bahkan segala berkat, segala kekayaan yang ada di dalam kerajaan Allah tetap berlaku di dalam hidup kita. Sehingga sakit penyakit, kesakitan, bahkan kematian tidak lagi berkuasa di dalam hidup kita. Itulah saudara, makanya penting sekali untuk kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dengan bersatu bersama dengan Allah melalui Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan. Saudara, kita berbicara tentang Roh Kudus. Bagaimana caranya kita dapat bersatu dengan Allah? Allah adalah Roh. Dan oleh karena Roh Kudus yang Allah berikan untuk tinggal di dalam diri kita, yaitu Roh-Nya sendiri, maka kita dapat bersatu dengan Allah melalui Roh Kudus. Bagaimana kita dapat bersatu dengan Roh? Ingat saudara, kita manusia, kita diciptakan bukan hanya tubuh dan jasmani ini saja, tetapi di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada Roh Allah. Roh. Tubuh memang diciptakan dari debu dan tanah. Tetapi Bapa di surga memberikan Roh-Nya kepada kita. Sehingga kita boleh hidup menjadi manusia roh. Saudara, sebagai manusia roh, itu penting untuk terhubung dengan Roh Kudus, dengan Sang Kuasa. Saya masih teringat beberapa hari yang lalu, pada waktu sore hari, pada waktu itu sedang hujan yang begitu lebat di rumah. Anak-anak saya masuk ke kamar saya, dan dia berkata, Papa, internetnya mati Papa, wifi-nya mati. Nah, ketika wifi itu terputus saudara,
internetnya terputus, apa yang terjadi? Anak saya tidak bisa menggunakan gadgetnya untuk belajar pada waktu itu, tidak dapat main game, tidak dapat nonton YouTube. Saudara lihat, ketika internet tidak terhubung dengan perangkat gadget elektronik itu kehilangan kemampuan-kemampuannya. Tidak bisa dipakai untuk mencari jawaban, googling jawaban, nggak bisa saudara. Bahkan beberapa aplikasi pun juga tidak dapat berfungsi ketika internet itu nggak ada. Demikian juga kita adalah manusia roh. Apabila roh kita tidak terhubung dengan roh Allah, sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan, sumber dari kuasa dan kekuatan yang kita butuhkan, tentunya hidup kita kehilangan banyak sekali kemampuan, saudara. Kita kehilangan kemampuan untuk dapat mencari jawaban-jawaban. Bahkan beberapa dari hidup kita tidak dapat berfungsi kembali. Oleh karena itu penting sekali untuk kita terhubung dengan roh Allah, yaitu Roh Kudus. Karena kita adalah manusia roh. Saudara, sebagai manusia roh kita harus punya ciri-ciri. Hari-hari ini masih enggak kita punya ciri-ciri sebagai manusia roh. Seperti kita tahu bahwa manusia diciptakan dari debutan tanah dan membentuk jasmani ini, dan kemudian diberikan roh. Roh yang diberikan Allah memberikan kepada kita sebuah kemampuan, sebuah kuasa, yaitu untuk punya kemauan bebas. Artinya apa? Punya keinginan, punya karep. Saudara, itu yang membedakan manusia dari robot. Kita bukan diciptakan Tuhan untuk menjadi sebuah robot saja. Kemauan bebas seringkali kita tahu dengan kata yaitu free will. Free will bukan berarti kita bebas memilih, saudara. Tuhan tidak mengizinkan kita untuk bebas memilih, tetapi ya Tuhan mengharuskan kita untuk memilih, yaitu taat sama perintahnya, supaya kita dapat tinggal di dalam ketetapannya, supaya kita dapat tinggal terus di dalam kedaulatannya, dalam perlindungannya, di dalam kehidupan yang Tuhan telah sediakan, yaitu kehidupan penuh pengharapan dan penuh berkat. Saudara, kita diberi kemampuan untuk punya kemauan. Ketika kita punya kemauan dan kita memilih untuk taat sama Tuhan, disitulah nama Tuhan dipermuliakan, disitulah hati Tuhan disenangkan. Dan itu yang menjadi ciri-ciri manusia roh. Seringkali manusia roh dihadapkan dengan keinginan daging, saudara. Tetapi apa yang membedakan? Manusia roh dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Oleh karena itu seringkali keputusan-keputusan yang diambil oleh anak-anak Tuhan tidak selalu sama dengan keputusan-keputusan yang ada di dunia. Mungkin dunia memberikan sebuah parameter-parameter keberhasilan, kesuksesan, diukur dengan kekayaan, ketenaran. Tetapi bukan seperti itu. Manusia roh tidak ditentukan oleh sesuatu yang fana, tetapi roh ditentukan dengan seberapa kita berkenan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya teringat ada satu pelukis, seorang maestro yang begitu terkenal. Namanya Bapak Avandi Kusumo. Saudara, tentu beberapa dari saudara masih teringat Bapak Avandi Kusumo adalah maestro, seorang pelukis yang sangat terkenal di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dia mendapatkan penghargaan Dr. Honoris Causa dari University of Singapore. Saudara, ada 2000 lebih lukisan yang dihasilkan oleh sang maestro Avandi ini. Banyak dari lukisan-lukisan itu sebetulnya sangat unik dan tidak menggambarkan lukisan seperti reality, tidak seperti gambar aslinya. Tetapi lukisan itu dibuat sedemikian rupa, dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga memberikan satu ciri khas. Dan ciri khas yang dimiliki oleh Bapak Avandi adalah ekspresionis, lukisan yang abstrak. Abstrak, bukan seperti foto. Namun di dalam setiap goresan-goresan
yang abstrak, yang unik, yang nyeleneh, yang tidak seperti foto. Itu menggambarkan sebuah masterpiece, sebuah karya yang khusus yang menandakan ini loh lukisan dari Bapak Maestro Effendi. Saudara, seperti kita adalah juga ciptaan Tuhan. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Dari mana kita terlihat masterpiece-nya Tuhan? Yaitu ketika saudara dan saya taat, nurut dengan firman Tuhan, hidup seturut dengan ketetapan Tuhan, hidup di dalam ketetapan Tuhan. Disitulah masterpiece-nya Tuhan itu kelihatan. Manusia rohnya Tuhan itu kelihatan. Saudara, ketika kita menunjukkan sebuah masterpiece-nya Tuhan melalui ketaatan ini, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Apa arti berkenan? Berkenan itu artinya, saya cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah menyenangkan dan menghormati. Menyenangkan siapa kalau berkenan kepada Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan dan menghormati Tuhan yang menciptakan. Itu adalah arti dari hidup yang berkenan. Wow, saudara, saya ingat anak saya. Anak saya, saudara, saya suka setiap kali bersama dengan anak saya suka bikin game atau tantangan, memberikan tantangan kepada mereka. Dan saya katakan, kalau kamu bisa mengikuti tantangan ini dan juga memberikan hasil seperti yang papa mau, papa kasih hadiah sama kamu. Dan anak saya senang, saudara. Anak saya tertantang dan dia melakukan dan dia mengejar untuk menyenangkan hati saya. Dan sebagai bapak yang baik, ya saya bapak yang baik ya, karena saya tidak lupa untuk memberikan hadiah kepada mereka. Saya kasih hadiah kepada mereka. Saya pasti kasih hadiah kepada mereka karena mereka menyenangkan hati saya. Saya percaya Bapak di surga pun juga seperti itu, saudara. Saat ini saya percaya Bapak di surga rindu untuk memberkati kita semua. Rindu untuk memberikan berkat, anugerah, hadiah kepada kita semua. Yang Tuhan cari, ayo loh, kita punya hidup yang menyenangkan, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, rindu untuk itu terjadi di dalam hidup saudara. Saya mau sampaikan, saudara, kalau kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita harus hidup bersatu dengan Roh Allah. Karena di dalam kesatuan bersama dengan Roh Allah, kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Gak mungkin orang dapat hidupnya itu berkenan, hidupnya dapat menyenangkan Tuhan, hidupnya dapat menghormati Tuhan kalau mereka tidak sadar bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, saudara, ayo kita hidup bersatu kembali dengan Allah. Saudara, hidup kita boleh hebat, hidup kita boleh berhasil, kita boleh sukses, tetapi tanpa Roh Allah yang ada di dalam hidup kita, itu tidak akan menghasilkan hasil yang berkenan kepada Tuhan. Hasil dari kesuksesan, kekayaan di luar dari Roh bisa jadi menghasilkan sebuah kesombongan yang akan menghancurkan kita. Tetapi kalau hasil yang kita dapat bersama dengan Roh Allah, disitulah kita dapat menyatakan ini adalah dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Amin, saudara. Oleh karena itu, ayo kita kembali bersatu dengan Roh Allah, kembali miliki hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita kembali. Saudara, oleh karena itu kita perlu untuk bersatu dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan sebagai pelengkap saja. Bukan berarti kalau kita sedang haus, kita cari Roh Kudus legakan hati saya. Bukan ketika kita sedang lapar, gak tahu apa yang harus kita lakukan, kita baru cari Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya. Bukan pada waktu kita takut saja, dan kemudian kita cari Roh Kudus tolong hibur saya.
Namun kita kesemuanya itu sudah berlalu, atau beberapa aspek di dalam kehidupan kita, ketika kita sedang senang-senang, ketika kita sedang bersama dengan teman-teman, atau bahkan ketika kita sedang di dalam ruang tersembunyi kita dan kita melakukan hal-hal yang orang lain tidak mau dan kita tinggalkan Roh Kudus, itu bukan hidup yang bersatu dengan Roh Kudus. Bersatu itu artinya apa, saudara? Bersatu itu artinya bergaul dengan Roh Kudus, intim. Saudara, intim artinya apa? Di dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, intim itu artinya karib, hoping gitu ya, BFF, best friend forever. Intim itu artinya akrab gitu loh, saudara ya, deket, erat. Itu kalau kita bersatu dengan Roh Kudus, artinya seperti itu. Saya dengan istri saya punya hubungan yang intim. Dia juga punya hubungan yang intim sama saya. Dia nggak mau, saudara, kalau mau makan sendirian tak enak. Bagi dia, bagi saya, mau makan apapun selama saya makan bersama dengan istri saya senang, saudara. Saya menikmati yang namanya keintiman, keakraban itu. Dan keintiman, keakraban itu, seperti yang tadi saya katakan, tidak peduli, saudara, mau makan apa, tidak peduli dimanapun, nggak perlu di tempat yang mewah, tidak perlu di tempat yang mahal, bahkan tidak perlu ke luar negeri ataupun apapun juga, tidak perlu beli barang yang mahal-mahal baru senang. Tetapi kebersamaan itu memberikan kepuasan di dalam hati, memberikan bahkan kekuatan. Saya tidak pernah takut kalau ada istri saya, karena saya tahu ada orang yang dapat memberikan kekuatan, orang yang dapat saya percayai. Saudara, Roh Tuhan, Roh Kudus jauh lebih besar daripada segala roh, bahkan pribadi siapapun yang ada di dunia ini. Ya, ingat, Roh Kudus adalah pribadi loh, saudara. Roh Kudus itu bukan seperti barang atau benda mati. Artinya ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, kita sedang bergaul dengan sebuah pribadi. Saudara, apa yang terjadi kalau kita bergaul dengan Roh Kudus? Saudara, ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, ada dua hal yang terjadi. Hidup kita berhasil, hidup kita juga berubah. Mari kita lihat, beberapa dari saudara mungkin hari-hari ini sedang di dalam kesulitan. Saudara bekerja tapi nggak punya hasil. Saudara berusaha tapi hasilnya nggak maksimal. Kenapa? Mari kita lihat. Ternyata kunci dari keberhasilan adalah keintiman. Sebuah keintiman itu adalah kunci berhasil. Karena hanya di dalam keintiman ada hasil. Di dalam keintiman ada buah. Di dalam keintiman ada menghasilkan anak. Betul nggak, saudara? Contohnya kalau hari-hari ini kita dalam kerjaan, coba lihat seberapa intim kita dalam pekerjaan kita, seberapa intim dengan apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Mungkin saudara bekerja, tetapi intim nggak? Mungkin saudara saat ini sedang bekerja, tetapi saudara merasa kok berat ya, kok rasanya nggak happy ya, rasanya kok wah susah ya. Itu tanda-tanda bahwa kita sedang tidak intim di dalam apa yang kita kerjakan. Tetapi kalau kita intim, kita dekat, kita selalu berpikir dan terlibat di dalam pekerjaan kita, maka pekerjaan kita akan menjadi berhasil. Demikian juga hubungan di dalam keluarga. Hari-hari ini ada nggak buah kebahagiaan, buah sukacita, buah nyaman? Hari-hari anak-anak, apakah engkau masih nyaman ada di dekat orang tuamu, atau kalau bisa udahlah nggak dekat orang tua, atau bahkan orang tua juga seperti itu, nggak nyaman, nggak bisa ngomong sama anak-anaknya, nggak bisa deket, nggak bisa bercanda sama anak-anaknya. Itu mungkin tanda-tanda loh, tidak ada keintiman di dalam hubungan keluarga Anda. Sehingga apa, saudara? Nggak ada sukacita. Sehingga bahkan saudara mungkin sebagai orang tua pun pengen anak yang berhasil, anak yang pintar, anak yang nurut, pengen punya anak yang sukses, anak yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi
buah-buah itu tidak akan terjadi di dalam keluarga Anda, di dalam hubungan Anda, kalau saudara nggak intim dengan anak Anda. Mungkin hubungan suami istri, Anda rindu untuk punya istri, punya suami yang care, yang peduli, yang selalu memperhatikan dan mengasihi. Tetapi saudara mungkin mendapatkan hal yang lain, saudara merasa pahit, bahkan kecewa, marah. Bisa jadi karena kita nggak intim di dalam hubungan kita. Saudara, bahkan juga di dalam hubungan kita secara pribadi. Hari-hari ini lihat saudara, berapa banyak dari orang yang tidak menjaga kesehatan, akhirnya kalah sama COVID. Hari-hari ini banyak orang yang overweight, orang yang gemuk, orang yang punya comorbid harus kalah sama COVID-19. Nah saudara, kalau artinya apa? Selama hidup-hidup yang selanjutnya, sebelumnya, artinya kita mungkin kurang intim sama diri kita sendiri. Kita kurang menghargai tubuh kita, kurang mengasihi tubuh kita, kurang menjaga kesehatan tubuh kita. Dan hasilnya adalah ya seperti hari ini. Oleh karena itu penting saudara. Ternyata hubungan yang intim itu adalah kunci untuk kita punya hasil. Kita berhasil, kita berbuah. Saudara, di dalam Efesus 1, firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata apa? Dan di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenarannya, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, dari ayat ke-13 ini kita tahu kita tinggal di dalam Dia. Ketika kita mendengarkan firman kebenaran, kita tinggal di dalam Dia ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya. Bersatu dengan Roh Kudus adalah kunci keberhasilan hidup kita. Saudara, di ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, dan Roh Kudus adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Lihat saudara, kalau kita hari ini bergabung, bersatu dengan Roh Kudus, punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus, saudara, artinya apa? Hari ini dengan iman percaya kita tahu kita adalah milik Allah. Kita adalah kepunyaan Allah. Kita adalah anak-anaknya Allah. Itu adalah iman yang dapat kita nyatakan ketika kita tinggal bersatu dengan Roh Kudus, punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Sebagai orang yang menjadi milik Tuhan, iman kita percaya Tuhan pasti peduli. Tuhan pasti jagai kita. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Amin saudara. Dan keyakinan itu, kekuatan itu saudara, itu yang memberikan kekuatan kita untuk melangkah di dalam hidup kita. Bahkan ketika kita bersatu dengan Roh Kudus, Alkitab mengatakan kita menerima jaminan untuk kita menerima segala sesuatu yang menjadi milik kita, yaitu keselamatan dari Allah dan juga penebusan, pengampunan dosa dari Tuhan. Saudara, yang kedua, ketika kita erat dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita mengalami perubahan. Hidup kita mengalami perubahan, dan perubahan itu nyata, saudara. Perubahan itu dapat dilihat dengan orang lain secara nyata. Saudara, mungkin kita pengen hidup kita berubah. Mungkin kita pengen orang lain berubah. Saudara, tahu nggak perubahan dihasilkan dari apa? Dari pergaulan. Pergaulan itu mengubah hidup kita. Firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 15. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-33 sampai 34. Firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, kita tahu pergaulan kita loh yang menentukan
kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Hari-hari ini kita lebih sering bergaul dengan siapa? Hari-hari ini kita sering bergaul dengan apa? Kalau kita sedang sering bergaul dengan online shop, ya, pasti akan melahirkan apa, saudara? Kebiasaan untuk beli-beli, boros, melahirkan barang-barang yang seringkali mungkin barang yang kadang kita nggak perlu. Kita bergaul dengan apa? Kita bergaul dengan berita-berita hoax, berita-berita yang menakutkan. Akan menghasilkan apa, saudara? Ketakutan di dalam hidup kita, kekhawatiran di dalam hidup kita, bahkan pengertian yang salah. Hari-hari ini banyak sekali, saudara, berita-berita hoax, obat COVID yang nggak jelas, cara penanganan COVID yang nggak jelas. Padahal dokter, mungkin banyak sekali artikel-artikel dokter-dokter yang sudah tulis, sudah sangat jelas, tetapi kita memilih untuk percaya dengan hoax-hoax yang ditulis oleh orang-orang lain yang mungkin bukan dokter, yang belum diakui WHO, belum diakui BPOM. Lihat, saudara, kepada siapa kita bergaul, itu yang menentukan kualitas hidup kita. Ayat yang ke-34, firman Tuhan berkata, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudara, di sini katakan, ayo kita sadar. Jangan berbuat dosa lagi. Hari ini kalau kita masih berbuat dosa, hari ini kalau kita tahu bahwa hidup kita tidak benar, sadar, saudara. Sadar. Di sini katakan, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Lah, tidak dekat sama Allah, saudara. Lupa Tuhan itu seperti apa. Karena merasa Tuhan gak ada, tidak di dalam hadirat Tuhan, gak malu. Dosa gak malu, salah gak malu, punya kebiasaan buruk gak malu. Oleh karena itu, saudara, ayo, saudara, akrab, bersatu, bergaul intim dengan Roh Kudus. Saudara pasti berubah, dan perubahan itu pasti nyata. Di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saudara perhatikan, ketika Roh Allah berkuasa, kepenuhan di dalam hidup kita, kita akan menjadi manusia yang lain. Kepenuhan artinya apa? Nah, kita lihat di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Pada saat itu juga engkau akan dikuasai oleh Roh Tuhan. Kepenuhan artinya dikuasai. Jadi kalau kita bersama dengan Roh Kudus, bukan Roh Kudus itu cuma ada ketika kita butuh. Roh Kudus bukan cuma kita bawa ketika kita ibadah. Roh Kudus bukan hanya ada ketika kita sedang baca Alkitab, ketika kita ketemu dengan teman-teman rohani kita. Tetapi ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, artinya Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Saudara, kepenuhan itu contohnya seperti apa? Contohnya kita air. Hari ini saudara percaya nggak tubuh kita ada air? Percaya. Hari ini kita sudah minum air, betul? Di dalam diri kita ada air, benar? Bahkan kalau kita baca artikel, tubuh kita itu terdiri dari 70% air. Pertanyaannya, kelihatan nggak air di dalam tubuh kita? Nggak kelihatan, karena air ditutupi oleh daging, oleh jasmani kita, saudara, daging-daging kita, sehingga air nggak kelihatan. Saya percaya hari ini, saudara, Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Setiap dari orang yang percaya, firman Tuhan berkata, akan diberikan Roh Kudus kepadanya sebagai meterai, tanda bukti milik Tuhan. Apabila hari ini saudara sudah dibaptis, bahkan sudah mengikuti ini sebagai orang Kristen, Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Kecuali kalau saudara hari ini belum dibaptis, artinya saudara harus menyerahkan diri saudara untuk menjadi milik Tuhan, dan Roh Kudus baru akan turun.
Tetapi pertanyaannya, apakah setiap anak Tuhan kelihatan seperti anak Tuhan? Kelihatan manusia rohnya? Belum tentu. Kenapa? Karena nggak semua dari kita itu ada di dalam kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita, contoh tadi air, saudara. Kalau kita hari ini kita masuk ke dalam kolam renang, kita masuk kolam renang, lama-lama semakin dalam kolam renangnya, semakin menutupi kita, semakin menutupi kita. Sampai kolam yang paling dalam, yang mungkin 2 meter lebih, itu akan memenuhi tubuh kita. Dari atas sudah nggak kelihatan, daging sudah nggak kelihatan, saudara. Yang kelihatan cuman air. Hari ini, saudara, sebagai manusia roh, kita harus tinggal di dalam kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan artinya tubuh kita tidak lagi kelihatan dagingnya, tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging, tetapi kita sepenuhnya dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu penting, saudara. Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, engkau memang sudah punya kemampuan, engkau sudah punya kuasa, tetapi untuk engkau dapat menjadi saksi untuk memberitakan kebenaran Injil, tunggu dulu, tunggu sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau sampai mengalami kepenuhan oleh Roh Kudus. Maksud Tuhan Yesus adalah apa? Sebelum murid-muridnya berangkat untuk bekerja, untuk melakukan yaitu amanat agung Tuhan, Tuhan bilang dipenuhi dulu. Artinya apa, saudara? Mereka harus benar-benar berubah seluruhnya hidupnya, sehingga memancarkan Kristus di dalam hidupnya. Baru boleh jalan dulu, sehingga tidak menjadi batu sandungan di dalam hidup mereka. Hari-hari ini, saudara, ketika kita mau bekerja, ketika kita mau melayani Tuhan, hari-hari ini ada nggak kita mau minta Tuhan, Tuhan penuhi aku dulu, Tuhan lingkupi aku dengan Roh Kudus-Mu. Hari-hari ini ketika di dalam kehidupan kita, apakah kita mau? Saudara, memang di dalam diri kita nggak sempurna, kita nggak ada manusia yang sempurna, tetapi hanya bersama dengan Roh Kudus, disitulah kesempurnaan datang. Roh Kudus akan memenuhi kita, sehingga kita dapat memancarkan sinar terang kasih Tuhan. Kita dapat menjadi sumber kasih di keluarga kita, sumber kedamaian di keluarga kita, bahkan menjadi berkat di dalam tempat pekerjaan kita. Kita menjadi berkat bagi perusahaan di mana kita bekerja. Kita menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Dan kita memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan. Oleh karena itu penting, saudara, ayo bergabung, bersatu, bergaul dengan intim dengan Roh Kudus, sehingga kehidupan kita berhasil dan kehidupan kita juga dirubahkan kembali menjadi seturut dan segambar dengan Allah, kembali menjadi manusia ciptaan Allah, yaitu manusia roh yang memuliakan Tuhan. Saudara, secara singkat saya ingin menyampaikan bagaimana caranya kita dapat selalu tinggal dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, seperti yang tadi saya katakan, dipenuhi oleh Roh Kudus berarti pribadi Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Bukan ketika kita haus, lapar, takut, butuh, bukan. Tetapi kita dikuasai, dituntun. Mulut kita dituntun, pikiran kita dituntun, perbuatan kita dituntun. Bahkan hati kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita miliki dari Tuhan, kita kerjakan oleh Tuhan, dan semuanya adalah untuk Tuhan. Saudara, bagaimana supaya kita tetap boleh di dalam kepenuhan itu, boleh tetap terhubung, stay connected with the Holy Spirit? Yang pertama adalah, ayo kita harus punya komunikasi yang intim. Komunikasi yang intim. Berkomunikasi itu bukan cuma satu arah. Seringkali kita rajin berdoa, tetapi kita hanya rajin menyampaikan isi hati kita, rajin menyampaikan permohonan kita, rajin menyampaikan
bahkan menjadi suatu rutinitas. Tetapi ayo kita ambil waktu untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Dia berbicara loh saudara sampai hari ini bersama-sama dengan kita. Tetapi kenapa ya seringkali kok kita nggak bisa mendengarkan? Karena kita komunikasinya belum intim. Saudara, kalau komunikasi kita intim, kita bisa membedakan suara Tuhan. Kita bisa membedakan suara Roh Kudus dan mengenal suara itu. Waktu saya ada di dalam keramaian, mungkin di mall, di pasar, atau mungkin dimanapun saudara. Kalau di dalam keramaian, mau itu istri saya, anak-anak saya, kalau mereka teriak, "Papa," dan pada waktu yang sama, saat itu ada anak-anak lain yang juga teriak, "Papa," atau mama-mama yang lain teriak, "Papa," saya bisa membedakan suara anak saya. Bahkan di keramaian itu saya bisa tahu di mana anak saya, di mana istri saya. Karena saya punya hubungan yang intim bersama dengan istri dan anak-anak saya. Hari-hari ini saudara, ayo libatkan Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus. Ajak Roh Kudus berbicara. Kalau kita mau melakukan sesuatu, berdoa. Awali dengan doa. Waktu kita mengerjakan sesuatu, juga katakan sama Roh Kudus. Ketika kita selesai, kita juga berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan berbincang-bincang dengan kita. Bahkan seperti firman Tuhan berkatakan, ketika kita nggak tahu bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus yang akan berdoa buat saudara dan saya. Ketika kita nggak tahu apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan, Roh Kudus akan menguasai tubuh kita, sehingga kita dapat berbahasa roh, berbahasa dengan bahasa yang khusus, yang hanya Tuhan saja yang tahu. Itulah yang pertama, hubungan yang erat. Kita harus punya komunikasi yang intim dengan Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat selalu punya hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Kita harus kenali Roh Kudus. Kenali Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan kebenaran Tuhan terletak di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, supaya kita tetap intim, ayo kenali, baca firman Tuhan, baca Alkitab, dengarkan khotbah-khotbah, dan terus lakukan di dalam hidup kita. Saudara, ketika saya naksir, saya tertarik sama istri saya pada waktu itu pacar saya. Saya pengen nyenangkan dia, saya pengen menyukakan hatinya dia. Saya pengen untuk memberikan suatu surprise, hadiah yang dapat menggetarkan hatinya. Nah, untuk bagaimana itu bisa saya berikan, saya harus memastikan hadiahnya benar. Hadiahnya betul-betul yang dia suka. Hadiahnya adalah sesuatu yang benar-benar dia ingini. Hadiahnya adalah sesuatu yang dia pandang ini adalah sesuatu yang sweet dan manis. Gitu loh saudara. Nah, karena itu saya cari tahu. Saya berusaha kenali siapa dia. Saya telepon dia, ngobrol sama dia. Kadang saya pancing-pancing. Nah, dari dipancing-pancing saya ngerti, oh iya. Saya juga ngobrol sama temennya dia, sahabatnya dia. Saya tanyai, dia tuh sukanya apa? Dia tuh hobinya apa? Dia tuh yang dia pengen itu apa? Bahkan saya tanya sama orang-orang, kira-kira kalau saya tuh mau memberikan hadiah itu, caranya bagaimana ya? Supaya bisa menyentuh hatinya. Saya berusaha untuk mengenali dia. Karena saya rindu untuk dapat menjadi pacarnya dia. Jadi pacarnya, dekatlah sama dia. Nah, hari ini kalau kita mau dekat sama Roh Kudus, kita percaya, kita mau Roh Kudus, aku butuh engkau. Ayo saudara, kenali melalui firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu. Karena kalau kita melakukan firman Tuhan, barulah kita tahu melalui bukti yang kita terima, oh iya ya, ternyata Tuhan itu memang dia Allah yang menepati janjinya. Oh iya ya, ternyata dia adalah Tuhan yang selalu setia. Oh iya ya, ternyata nama Yesus itu lebih besar daripada segala nama.
Nah, bagaimana kita bisa mengenali itu semua? Yaitu ketika kita membaca firman Tuhan. Kita kenal pribadi Allah, yaitu pribadi Roh Kudus, dan kita menyenangkan hatinya. Yang terakhir, bagaimana supaya kita dapat tetap dekat sama Roh Kudus, yaitu kita mau taat. Taat yang penuh. Saudara, ketaatan yang penuh. Saudara, kenapa kok kita bisa taat sama Tuhan? Kenapa kok kita bisa nurut sama Tuhan? Dan kita tahu bahwa taat dalam ketetapan Tuhan, disitulah kita tinggal di dalam hadirat-Nya. Caranya bagaimana, saudara? Yang pertama, caranya kita harus taat karena kita takut, hormat akan Tuhan. Kita hormat akan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua adalah karena kita butuh Tuhan. Kita percaya, iman kita percaya bahwa kekuatan kita adalah dari Tuhan. Kita percaya kita tidak bisa melangkah tanpa Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa tetap taat sama Tuhan? Yaitu ketika kita mau mengasihi Dia, kita mau cinta Dia, kita nggak mau melukai hati Dia. Hari ini loh saudara, seperti yang tadi kita ketahui, Roh Allah ada di dalam diri kita. Dan Roh Allah adalah pribadi Allah itu sendiri. Sebagai sebuah pribadi, firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4 ayat yang 30, pribadi itu dapat didukakan, saudara. Roh Kudus itu bisa merasakan yang namanya sedih, saudara. Jadi artinya setiap kali kita melakukan dosa, itu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Dia melihat loh, kita melakukan dosa itu. Kok Roh Kudus tidak mencegah? Karena Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut. Dia adalah roh yang nurut, saudara. Tetapi Dia bisa menangis. Hari ini saudara, ketahuilah akan hal itu. Itulah kenapa seringkali kita merasa kok Roh Kudus itu nggak menegur kita, kok Roh Kudus nggak berbicara sama kita, kok Roh Kudus itu nggak mencegah kita untuk jatuh dalam dosa. Karena mungkin kita memadamkan, kita mematikan, kita memute suaranya. Ingat saudara, Roh Kudus adalah pribadi. Ayo kita hormati, kita kasihi, kita cintai. I love you, Holy Spirit. Saudara, hari ini kalau kita tahu Roh Kudus pribadi yang bisa didukakan, artinya Roh Kudus juga bisa kita sukakan, ya saudara. Artinya Roh Kudus adalah pribadi yang dapat kita senangkan. Yuk ambil keputusan itu. Dan hari ini kalau kita tahu Roh Kudus itu adalah roh yang dapat dipadamkan, artinya Dia juga dapat roh yang dapat kita bakar, kita nyalakan di dalam hidup kita. Ayo kita ambil keputusan. Kita mau menyala-nyala, bernyala-nyala bersama dengan Roh Allah. Amin. Sebagai penutup, mari kita lihat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-10. Sebagai penutup, inilah firman Tuhan bagi saudara dan saya. Roma 8 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Hari ini kalau kita ada di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam satu hubungan yang intim bersama Tuhan, bersatu dengan Roh Kudus. Saudara, memang tubuh ini mati. Kita masih bisa merasakan sakit, kita masih bisa merasakan takut, kita masih bisa merasakan khawatir. It's normal. Tetapi hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang dirasakan oleh tubuh ini. Hidup kita tidak ditentukan, perasaan kita nggak ditentukan oleh apa yang dialami oleh tubuh ini. Amin, saudara. Walaupun hari ini tubuh sakit, tetapi kita tetap hidup. Firman Tuhan berkata, roh adalah kehidupan. Walaupun kita sakit, roh kita masih tetap hidup, tetap semangat, tidak menyerah. Hari ini kalau kita sedang ada di dalam penderitaan, masa PPKM, semua orang kena, saudara. Jadi jangan anggap itu dosa kita. Tetapi kita masih tetap semangat. Kita masih mau tetap berjuang, tidak mati oleh karena penderitaan kita. Hari ini mungkin kalau kita sedang mau menyerah, kita sudah mau give up, sudah tidak mau lagi melayani Tuhan. Tetapi kalau Roh Allah, kalau kita tinggal di dalam Dia, Roh Allah itu akan memberikan kehidupan kepada kita.
Roma 8 ayat yang ke-10 di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan berkata, tetapi kalau Kristus hidup di dalam dirimu, maka meskipun badanmu akan mati karena dosa, namun Roh Allah memberikan hidup kepadamu sebab hubunganmu dengan Allah sudah baik. Roh Allah akan memberikan hidup kepadamu sebab hubunganmu dengan Allah sudah baik. Roh Allah memberikan hidup kepadamu sebab hubungan dengan Allah sudah baik. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah kita terima hari ini menjadi isi hati Tuhan bagi kita semua. Dia yang memanggil kepada kita. Dialah Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, karena saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Marilah hari ini kita mengambil keputusan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau kembali kepada Engkau. Tuhan, aku mau bersatu dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, aku mau, karena aku butuh Engkau. Aku mengasihi Engkau. Mari saudara, hari ini apabila kita mau meresponi panggilan Tuhan, Tuhan akan datang dan kita akan kembali masuk di dalam hadirat-Nya. Dan di dalam hadirat Tuhan ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kuasa yang lebih besar daripada segala kuasa yang ada di hidup kita. Semoga firman Tuhan yang telah kita terima pada hari ini menjadi suatu rema di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya, dan boleh diterima dengan hati yang percaya. Dan firman Tuhan ini boleh membimbing kita kembali ke dalam jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pejamkan mata kita dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari saudara, kita ambil waktu. Kita ambil waktu untuk kita menghampiri Tuhan secara pribadi. Di rumah masing-masing, mari kita fokus saudara. Jangan pedulikan kanan kiri kita. Jangan pedulikan suara-suara yang ada di sekitar kita. Saat ini marilah kita fokus. Kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara, pegang hatimu saat ini. Dan izinkanlah hatimu untuk merasakan Roh Kudus. Izinkanlah saat ini hatimu untuk merasakan Roh Kudus. Mari saudara pegang. Saudara lihat setiap detak jantung yang kita rasakan. Setiap detak-detak jantung yang dapat kita rasakan dari tangan ini, itu seperti suara panggilan Tuhan. Aku ada buat engkau. Aku masih mengasihi engkau. Aku masih ada bersama denganmu, anakku yang kau kasih. Mari saudara, dengan hati juga kita mau meresponi panggilan Tuhan. Apabila saat ini saudara sedang sakit di rumah sakit, saudara mungkin sedang berjuang di dalam penyakitmu. Mungkin ada dari saudara saat ini sedang ada di rumah sakit, menderita COVID-19 atau di rumah masing-masing. Mungkin saudara saat ini mengalami sesak, mengalami nyeri. Saat ini pegang dada, pegang tubuhmu saudara. Pegang tubuhmu saat ini, bawa kepada Tuhan. Tuhan, walaupun saat ini tubuh ini sakit Tuhan, namun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa sakit penyakit tidak lagi menguasai tubuh kami. Sakit penyakit tidak lagi mampu menguasai dan menghalangi anak-anak Tuhan untuk tetap melangkah di dalam Tuhan. Bahkan saat ini berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit, aku usir engkau pergi dari tubuh tubuh anak-anak Allah, dari tubuh ciptaan Tuhan ini. Katakan saudara, saat ini juga saudara berdoa, tutup mata saudara dan juga kenang. Mungkin hari-hari ini kita terlalu fokus sama masalah, kita terlalu fokus sama tekanan-tekanan yang ada di dalam hidup kita. Kita terlalu fokus sama kekhawatiran, ketakutan kita, sehingga kita tidak dapat melihat Tuhan. Kekhawatiran terlalu besar menutupi kebesarannya Tuhan. Hari ini, yuk kita tenangkan hati kita. Dengan mata yang tetap tertutup, kita lihat hari ini apa yang Tuhan telah berikan. Matahari masih tetap terbit buat saudara dan saya. Udara yang kita hirup masih ada buat saudara dan saya. Bahkan hari ini kita masih dapat bergerak, kita masih dapat bangun dari tempat tidur ini. Artinya kesempatan itu masih ada
bahwa kekuatan di dalam tubuh kita itu masih ada. Ayo kita ucapkan syukur sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Bersyukur atas kebaikannya. Bersyukur atas berkat-berkat yang hanya Tuhan dapat berikan. Yang orang lain atau manusia atau apapun ini yang tidak dapat berikan. Udara, matahari, hari yang baru, kesempatan yang baru, detak jantung kita, tubuh kita masih berfungsi. Ini semua adalah kuasa karya tangan Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Sampai kita melihat kebesarannya terjadi di dalam hidup kita. Mari saudara buka tanganmu, angkat tanganmu pada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau memanggil Roh Kudus, Roh-Mu, Roh Allah yang manis untuk masuk ke dalam hidup kami semua. Supaya Engkau menguasai hidup kami, memimpin hidup kami, dan kembali menuntun hidup kami ke dalam jalan tangan Tuhan. Kami percaya bersama dengan Roh Kudus, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Karena Roh Kudus adalah kuasa Allah yang lebih besar daripada segala kuasa yang ada di bumi ini. Lebih besar dari kuasa-kuasa pemerintahan-pemerintahan yang ada di bumi ini. Lebih besar daripada kuasa-kuasa dari tipu daya iblis dan dari semua kuasa-kuasa iblis. Oleh karena itu, kami undang Roh Kudus, masuklah di dalam hidup kami. Bimbing kami, pimpin kami, kuasai kami. Kami siap untuk Engkau bimbing di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya untuk kita mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa syafaat bagi bangsa Indonesia. Bapa di sorga, hati kami bagi negara Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang kami cintai. Indonesia adalah negara tanah air di mana kami hidup. Oleh karena itu kami mau melepaskan kasih Tuhan bagi negara kami. Bantu negara Indonesia ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Bantu mulai dari pimpinan yang teratas Bapak Presiden Jokowi sampai menteri-menteri, bahkan sampai seluruh jajarannya, untuk dapat memimpin negara Indonesia ini dengan hikmat dan kebenaran daripada Tuhan. Bahwa berikan mereka keberanian untuk menegakkan kebenaran, karena disertai dengan Tuhan, karena disertai dengan Roh Kudus. Bahkan saat ini Tuhan berikan mereka kekuatan supaya mereka dapat mengatasi COVID-19 ini. Dan Indonesia pasti menang. Indonesia akan segera keluar dan terbebas dari COVID-19 ini. Saat ini kami berdoa, biarlah segala roh-roh jahat, roh-roh penghasut, hoaks-hoaks, dan segala roh-roh yang memecah belah, menghancurkan bangsa Indonesia, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembalikan roh persatuan, roh unity, roh kebinekaan di dalam negara Indonesia ini, sehingga negara kami boleh bersatu kembali, boleh kuat kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terpujilah kepada Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dan kepada Allah Roh Kudus yang telah mencurahkan berkat rohani pada saat ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online ini, dan kami boleh menerima isi hati Tuhan. Kami boleh menerima pesan dari Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kuasa dari Tuhan, dan kami boleh disadarkan kembali ke dalam jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa biarlah setiap kebenaran firman-Mu itu diterima dengan hati yang percaya, bahwa tidak ada satupun kebenaran-Mu yang akan kembali menjadi sia-sia, namun semua kebenaran Tuhan akan kembali menjadi kemuliaan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan iman percaya. Terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, berjalan di dalam persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang akan menuntun bersama dengan kita mulai sekarang sampai Tuhan Yesus
menjemput kita kedua kalinya untuk bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan. Kita sampai bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya berasal dari Jakarta. Kesempatan hari ini saya mau kesaksian tentang apa yang saya alami waktu saya terpapar COVID-19 di Solo. Jadi waktu itu singkat cerita, tanggal 2 Juli 2021 saya harus berangkat ke Solo karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi waktu diberlakukan PPKM darurat itu di tanggal 3, saya tanggal 2 itu nyolong start supaya pekerjaan saya bisa selesai. Nah, ketika saya tiba di Solo tanggal 8 itu saya tiba-tiba lagi kerja. Terus di tempat saya kerja ada tes swab. Nah, karena saya ngerasa penasaran, udah saya coba aja tes swab dan ternyata saya positif. Saya ditanya sama Pak Hendra waktu itu, gimana keadaan kamu? Aman Pak, semuanya aman-aman aja. Saya cuman ditanya, kamu udah dapet apa aja? Vitamin, terus habis itu multivitamin, B-Komset, terus ada D5000, saya minum 2, D10000, terus saya minum antioksidan, saya minum vitamin C, dan semuanya all good. Oke, sampai di situ all good. Besok paginya saya beli 2 oximeter untuk make sure yang satu dengan tipe yang berbeda. Saya tes, habis itu saya cuman pas begitu saya tes pertama tuh 78 pagi-pagi. Saya nggak bisa tidur, jadi abis saya balik dari rumah sakit, saya proning sekitar subuh itu saya udah bisa ngeliat matahari. Nah, pada saat itu juga Pak Hendra sempat nanya ke saya, Kevin gimana kabarnya? Terus aku cuman bilang, Pak, oksigen saya drop ke 78, terus habis itu sekarang udah mendingan, udah mulai naik 80. Langsung Pak Hendra bilang, ya kamu tunggu, nanti ada obat yang akan diantarin ke kamu. Berikut juga dengan Pak Utomo juga sangat membantu saya pada situasi itu. Jadi saya benar-benar ngerasain mukjizat Tuhan di sini ketika saya dikasih obat dari Pak Hendra dan Pak Utomo, yang dimana semua obat tuh susah banget didapetin, apalagi posisi saya ada di Solo. Terus obat itu entah gimana semuanya tuh lengkap. Saya bersyukur banget, benar-benar bersyukur. Tuhan masih sayang sama kita, Tuhan masih sayang sama saya, terutama saya masih dikasih another chance untuk hidup. 53 saya masih hidup, organ saya semua masih bagus banget. Ya, terus saya sembuh dalam waktu 4 hari, benar-benar sembuh total. Tapi saya tetap istirahat, saya jalankan prokes, saya makanan segala macam. Terima kasih Bapak Ibu udah mau dengerin sharing saya.
Tuhan berkati.